Anak-anak gue baru aja diopname rumah sakit disebabkan oleh bronkonumonia atau radang paru-paru. Nah, gue mau share pengalaman gue, semoga bermanfaat buat kalian semua. Gejala awalnya itu batuk pilek biasa disertai demam. Gak perlu panik, namanya anak-anak ya kan. Gue pikir paling virus biasa, dan seperti kita tahu kalau virus itu akan sembuh dengan sendirinya ya kan. Untuk demamnya tinggal kasih paracetamol aja. Dan setelah gue kasih paracetamol memang demamnya itu turun. Jadi demam turun, tapi keesokan harinya lagi nih 2 hari kemudian demamnya itu naik lagi. Gue kasih paracetamol lagi, turun lagi, tapi keesokan harinya lagi tuh naik lagi. Nah, di sini kesalahan gue pikir kalau demamnya itu nggak terus-menerus selama 3 hari, nggak perlu dibawa ke dokter. Padahal menurut dokter, kalau dalam 3 hari itu ada demam berulang, sebaiknya dibawa ke rumah sakit atau dicek ke dokter. Nah, gue baru bawa ke dokter itu di hari kelima. Begitu sampai dokter langsung menyuruh anak gue untuk diopname karena sepertinya infeksinya itu sudah menyebar, jadi di organ-organ yang lain juga. Jadi gue itu disuruh cek darah lengkap, ronsen toraks, sama ke dokter THT. Nah, ini hasil THT salah satu anak gue, bener aja. Jadi di area gendang telinganya ini itu sudah kemasukan ingus istilahnya. Jadi ingusnya itu udah masuk ke kuping, nutupin gendang telinga tuh dari dalam. Dan ini merah-merah ini radang di area telinganya. Jadi memang benar sudah menyebar ke mana-mana. Begitu juga dengan hasil ronsen toraksnya, kelihatan paru-parunya udah hazy atau cloudy gitu ya. Jadi itu ada radang di paru-parunya mereka berdua. Dari hasil cek darah ketahuan bahwa ini merupakan bacterial infection yang tidak bisa sembuh sendiri, jadi harus pakai antibiotik. Jadi obat anak gue tuh segambreng-gambreng dari hidung, mulut, kuping, semua ada obatnya. Juga anak gue dibantu fisioterapi pakai alat seperti ini untuk bantu mengencerkan dahak. Jadi supaya yang tersumbat-tersumbat atau yang nyakut-nyakut itu. Dan tentunya ada juga dengan nebulizer seperti ini. Jadi itu ya, zaman sekarang batuk pilek itu tidak bisa dianggap remeh. Awalnya gue juga kayak ya lah batuk pilek doang, biasa aja, nanti juga bakal sembuh sendiri. Tapi rupanya di sini gue lalai, gue mengakui kesalahan gue sebagai seorang ibu yang nggak sigap ya istilahnya. Sampai hari kelima itu sebenarnya selain karena demamnya berulang, kenapa gue bawa ke dokter juga karena hari kelima itu anak gue dua-duanya itu udah lumayan lemes, nggak mau beraktivitas seharian, cuman mau tidur-tiduran doang. Jadi gue pikir oke lah, inilah saatnya untuk dibawa ke dokter. Padahal sebenarnya hari ketiga walaupun anaknya masih aktif tapi demamnya berulang, harusnya udah dibawa ke dokter supaya infeksinya tidak menyebar kemana-mana. Tapi ini udah menyebar kemana-mana, jadi sampai saat ini anak gue itu masih menjalani rawat jalan, belum boleh sekolah. Nanti beberapa hari lagi harus cek darah, kalau hasil udah bagus baru boleh ke sekolah lagi. Udah segitu aja share gue pengalaman anak gue kena bronkonumonia. Doakan mereka cepat sembuh dan semoga kalian sehat-sehat selalu, anak-anak juga selalu dilindungi karena gue tahu sekolah itu merupakan sarang penyakit.